Ustadz Jeffrey Al-Bukhari memang meninggal di usia relatif muda, baru 40 tahun. Namun selama 40 tahun itu, banyak peristiwa yang ia lalui bersama orang-orang tercintanya, Pipik sang istri dan anak-anaknya, Haja Umi Tatu sang ibu, serta saudara dan sahabat dekatnya. Semua itu seolah tertulis di langit kenangan. Di hari keempat kemarin, Haja Tatu Mulyana mengingat kembali peristiwa masa kecil UJ yang mengagetkan dirinya. Tak banyak yang tahu, ketika masih duduk di bangku SD, UJ sempat lompat kelas karena kepandaiannya. Dari kelas 3 langsung ke kelas 5, kelas sang kakak. Maka lulus SD pun ia bareng sang kakak. Begitupun saat di pesantren, UJ dan sang kakak lulus bersamaan. Lantas, apalagi kisah menarik dari UJ yang sempat terjerembab dalam cengkraman narkoba sebelum menjadi penceramah. Dengar katanya UJ naik kelas dari kelas 3 ke kelas 5, ke kelas kakaknya yang ini nih. Loh kenapa? Ya Allah, tuh anak otaknya cerdas amat ya, saya bilang gitu. Itu yang memang beda di antara anak Umi, bisa mengejar kelas kakaknya. Jadi lulus dari situ bareng sama kakaknya, terus masuk ke pesantren pun satu kelas, keluar dari pondok pesantren pun juga sama. Selain masa kecil UJ, terkuak juga kisah pesantren yang belum tuntas dibangun oleh UJ sampai ajal menjemputnya. Seperti ingin membayar lunas kesalahannya di masa lalu, UJ membangun pesantren yang akan dilengkapi dengan tempat rehabilitasi narkoba di kawasan Cikeas, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Sebagai mantan pengguna barang haram, UJ sedikit banyak tahu bagaimana menangani seorang pecandu. Hal itulah yang akan dia lakukan di pesantren yang dia bangun bersama saudara-saudaranya. Namun sayang, baru merampungkan pembangunan masjidnya, ajal sudah menjemput. Umi bilang, gimana Uje, cepat dibangun nih pondok. Umi gak enak sama amanat jamaah Umi, ya bilang gitu. Biar cepat jadi, biar cepat berguna buat di masyarakat yang kita perlu bantu. Untuk anak yatim yang gratis, anak-anak yang mampu, yang gak mampu kita bantu. Termasuk akan menjadi satu tempat rehabilitasi narkoba. Karena Uje sudah pengalaman, sudah tahu bagaimana cara pengobatan itu. Nah, tapi ketika kita sudah serahkan, UJ kayak diem gitu. Saya bilang, Jack kenapa sih? Kok belum dibangun juga, baru masjidnya doang. Itu pun baru setengah parot, nggak satu. Ini apa? Satu masjid 2 lantai. Sabar Mi, dia mah gitu melulu. Sekarang masih dalam pembangunan, baru bangun masjid, pondoknya belum, tapi sudah rapi di pagar. Sekarang dimanfaatkan masjid untuk memberi tempat sholat berjamaah. Kita punya satu imam yang hafidz Quran, maka dialah selama belum dibangun sebagai pondok mengajarkan orang-orang situ belajar Al-Quran. Jadi nggak sepi. Selain keluarga, jelang kepergian almarhum kembali ke pangkuan ilahi, juga banyak kenangan kepada para sahabatnya, termasuk Ustadz Solmed. Namun semuanya menyadarinya sebagai firasat setelah UJ menghembuskan nafas terakhirnya akibat kecelakaan motor di Pondok Indah Jumat dini hari lalu. 1 jam sebelum kecelakaan, UJ sempat bertanya kepada Taufik asistennya, apakah Taufik sayang kepada dirinya. Tanpa menunggu jawaban, UJ pun langsung mengatakan kalau dirinya sangat sayang dan mencintai Taufik. Ucapan itu baru dipahami setelah UJ menghembuskan nafas terakhir, seperti Solmed yang baru menyadari maknanya ketika UJ telah tiada. Saya kepikiran, kok ini kayak berasa mau berpisah. Tapi saya tidak mampu bicara, saya tidak mampu untuk melukiskan itu dengan kata-kata. Saya tidak mampu menyampaikan itu kepada orang lain. Tapi batin saya, hati saya, kok seperti ada sesuatu yang akan terjadi ini di kemudian hari. Ya pada akhirnya tidak lama dari itu, ya terjadilah apa yang sudah terjadi. Saya pikir semua orang-orang yang dekat sama beliau terasa dibekasin lah kayaknya berakhirnya gitu. Ada yang Mas Opik misal, apa yang dibekasin ngelihat beliau ini kayak anak-anak, sampai minta dibeliin gitar gitu kan, beliin gua gitar dong gitu biar mantep mainnya, kata Mas Opik tuh gitu.
ngebekasinnya begitu ya, beliau ngebekasin untuk menjadi kenangannya ya seperti apa yang saya tadi kisahkan gitu. Mungkin yang lainnya pun termasuk kalau nggak salah Taufik, asistennya beliau tuh di akhir tuh sempat ngomong, lu sayang gua nggak, Pik? Gue tuh sayang banget sama lu, gue tuh cinta banget sama lu. Tuh sebelum kejadian tuh jam 12 dia ngomong begitu, jam 12 kurang dia ngomong gitu, jam 1 kejadian. Tadi malam, Ustadz Solmed sengaja memakai cincin pemberian UJ. Nyaris di setiap momen ia selalu mengenakannya pasca karibnya itu berpulang ke Rahmatullah. Sedangkan peci atau kopiahnya baru bisa ia gunakan di hari pertama meninggalnya UJ karena setelah itu banyak yang ingin menyentuhnya hingga kopiah atau peci itu menjadi kotor. Beberapa hari ini memang di setiap kegiatan dakwah saya ataupun lagi santai juga cincin ini kadang memang saya pakai gitu ya. Satu, cincin itu kan sunnah, mempercantik, menjadi hiasan jari-jari kita. Yang kedua, ini kan kenang-kenangan dari seorang sahabat yang juga guru. Tentu ketika ada orang ngasih hadiah kepada kita, hadiahnya kita pakai, kita kenakan, tentu dia senang kalau dia lihat ya, gitu kan. Yang ketiga, ketika saya pakai cincin ini kan saya ingat nih siapa yang kasih. Nah di situ saya berharap begitu saya ingat ada doa buat beliau. Beberapa hari ini kan pecinya ini dibawa kemana-mana untuk orang mau lihat. Memang kotor ya, pecinya jadi kotor, tangan saya, tangan orang. Nah, sehingga peci itu memang belum saya kenakan. Kecuali di hari pertama ketika beliau wafat. Saya yakin tuh ketika dia wafat itu ruhnya ada di sini tuh. Melihat itu ruhnya, siapa itu yang datang tuh lihat beliau. Nah, jadi sengaja saya pakai, saya kenakan biar beliau lihat. Peci anak tuh dipakai gitu. Itu waktu awal ketika beliau meninggal. Kisah UJ yang dikelilingi banyak cinta sampai hari keempat kematiannya seakan berbanding terbalik dengan situasi yang dihadapi Vena Melinda dan Ivan di sidang yang bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kemarin. Benarkah tak ada lagi cinta antara Vena dan Ivan hingga Vena tak mau lagi mencium tangan Ivan seperti sidang-sidang sebelumnya? Benarkah Ivan makin tak mau rujuk gara-gara ayahanda Vena ikut campur ajukan syarat untuk rujuk? Saksikan hanya di Intens di segmen berikutnya. Sidang perceraian Ivan Fadila Vena Melinda kemarin kembali bergulir. Tidak mau lagi cium tangan Ivan seperti sidang-sidang sebelumnya. Benarkah sudah tidak ada lagi cinta antara Ivan dan Vena Melinda? Benarkah Ivan semakin tidak mau rujuk karena orang tua Vena ikut campur dan ajukan 4 syarat kepada Ivan jika hendak rujuk? Benarkah syarat tersebut terkait penghasilan Ivan?